Ingat baik-baik, iblis digambarkan seperti seorang pencuri yang akan datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Apa yang dicuri? Sukacitamu. Apa yang hendak dibunuh? Damai sejahtera dalam dirimu, kehidupan roh dalam dirimu. Apa yang akan dibinasakan? Aliran air hidup dalam diri saudara. Di awal bulan Mei, tanggal 1 Mei tepatnya, kami dapat kabar sukacita, yaitu saya positif hamil gitu. Setelah penantian 3 tahun menantikan kehadiran seorang anak, dan pas dites hamil. Wah, udah sukacita banget deh. Sebulan kemudian, ya namanya juga kehamilannya kan masih kecil, jadi kita nggak bisa tahu gerakan apapun gitu. Sudah cek ke dokter, oke, bayinya ada detak jantungnya. Mendekati tanggal 26 Mei, kami ke dokter, nggak ada pemikiran apa-apa, tidak ada feeling apa-apa, hanya untuk cek kandungan normal gitu. Tapi ternyata pada saat itu pas dicek oleh dokternya, tiba-tiba dia diem, terus dia ngelihat, ini bayinya detak jantungnya mana? Di situ saya langsung bener-bener ngelihat ke layar USG, iya kok nggak ada tanda blip-blip yang biasanya ada di detak jantung bayi itu. Terus dokternya akhirnya bilang dengan pelan, ini bayinya udah nggak ada. Jujur, saya masih ada rasa, maksudnya Tuhan kenapa ini terjadi seperti ini. Di hati saya ada perasaan sedih. Jujur pada waktu itu saya belum terima. Tindakan selanjutnya saya ajak istri saya berdoa. Ayo kita doa. Di doa itu kami katakan, kami mengucap syukur Tuhan. Kayak ada sesuatu yang rilis. Apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kami percaya ini sudah sepengetahuan Tuhan. Pada waktu selesai kami doa, masih ada satu iman dalam hati saya. Meskipun anak kami sudah mati, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami doa sepanjang malam, kami mengimajinasikan anak kami hidup sehat, kuat. Kami perkatakan terus, tiba waktunya, hari Senin kami periksa kembali, dan hasilnya tetap anak kami memang dinyatakan sudah tidak ada detak jantung. Yang saya rasakan, oke, berarti harus dikuret seperti biasa gitu, maksudnya tidak sedih, ya tetap penuh dengan sukacita. Malah dokternya sendiri seperti terheran-heran, kami malah janjian seperti orang janjian mau makan bareng aja. Ekspresi dari kehidupan Zoe adalah roh yang berkemenangan, roh sukacita, roh damai sejahtera. Nah, pastikan setiap hari, setiap waktu kita terus menjagai roh yang berkemenangan dalam hidup kita. Tidak ada sedetik pun kami sempat meragukan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang kami tahu, Tuhan itu selalu merancangkan kebaikan buat kita. Kenapa bisa tetap bersukacita? Kalau cuma dari nature saya yang memang ceria dari dulu, itu nggak mungkin. Tapi saya percaya karena ada ikatan janji antara kami dengan Bapak Rohani. Apa yang diajarkan oleh Pastor Stephen, itu kami seperti punya anugerah untuk memahami lalu mengaplikasikannya. Dan itu saya sendiri berpikir sampai sekarang pun kok dengan begitu mudahnya bersukacita. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkin nggak kita tetap bersukacita ketika ada hal-hal fakta, data negatif atau tantangan masalah apapun? Mungkin dan pasti bisa. Sukacita ilahi itu langsung seperti melingkupi kehidupan kami dan mengangkat kami naik lagi. Kejadian-kejadian negatif itu tidak menghalangi kami untuk tetap melayani Tuhan. Biarlah kebaikan dari orang-orang di sekitarmu, kebaikan dari orang-orang di atasmu tercurah dalam hidupmu. Terimalah anugerahnya, terimalah perkenanan sorga, terimalah apa yang menjadi porsimu. Di dalam nama Yesus, terjadilah, tercurah, termeterai dalam dirimu. Yang percaya katakan